Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang hari kiamat, yaitu hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu akan kita temui seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa sebelum tidur Nabi baca, "Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak." Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu tatkala Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Hari tersebut adalah hari di padang mahsyar ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi digantikan dengan bumi yang lain, kemudian langit digantikan dengan langit yang lain, ya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Maka orang-orang pun keluar, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bumi tersebut akan menjadi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta." Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung tersebut akan dicungkil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadikan bumi menjadi qa'an. Qa'an itu suatu dataran yang datar, ya. Kemudian tidak ada tinggi, tidak ada rendahnya, semua datar. Ya, makanya Allah mengatakan la takhfa minkum khafiyah, ya. Yauma idzin tu'radun, hari di mana kalian akan dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang padang mahsyar, yaitu manusia dikumpulkan di suatu padang ala ardin bayda afra laisa fiha ka kursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Kata Nabi, manusia semua akan dibangkitkan dalam suatu padang yang putih, tapi dia tidak putih seperti susu, tapi putih kemerah-merahan, ka kursatin naqi, seperti gandum yang bersih yang tidak tercampur dengan yang lainnya, seperti warna gandum. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada satu tanda apapun di bumi tersebut. Tidak ada pelang, tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada gunung, datar semuanya. Tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada goa, tidak ada sumur. Maka manusia semua akan dikumpulkan di atas padang tersebut. Kemudian matahari akan turunkan turunna syams ala qadri mil, ya. Matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, ya. Manusia pun dibangkitkan setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiupkan sangkala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka kemudian keluar dari kuburan-kuburan mereka dan mereka pun berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkannya manusia ketika itu dalam kondisi tidak berpakaian, ya. Dalam kondisi tidak beralas kaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman." Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi tidak memakai alas kaki, uratan tidak berpakaian, ghurlan belum disunat, buhman tidak membawa apa-apa. Ya, tidak ada sepeser harta pun yang mereka bawa. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami memulai penciptaan, kami ulangi lagi. Ya, manusia ketika diciptakan, dikeluar dari perut ibunya, tidak berpakaian, belum disunat, tidak memakai alas kaki, tidak membawa apa-apa. Demikian pula ketika mereka dibangkitkan. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar Nabi bercerita pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, rijal wan nisa, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan barang-barang dibangkitkan." Kata Nabi, "Ya, alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Bukankah sebagian akan melirik kepada aurat yang lain?
Kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrata ba'd. Perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak akan sempat untuk melihat aurat yang lainnya. Ya, ini hari yang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk takut dengan hari tersebut. Yauma yaj'alul wildana shiba. Hari di mana Allah menjadikan anak-anak kecil beruban. Seandainya ada anak kecil bertemu dengan hari tersebut, saking dahsyatnya rambutnya bisa langsung beruban. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah al awwalin wal akhirin, seluruh manusia dari yang awal sampai yang terakhir. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semuanya akan dikumpulkan dalam satu janji yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, ya, kemudian yang pertama kali dikasih pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Yang pertama dikasih pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya mengatakan kenapa? Ada beberapa sebab disebutkan, namun di antara sebab kata mereka karena Ibrahim alaihissalam pernah dibuka bajunya untuk dilemparkan dalam lautan api, dan dia pernah dibuka bajunya karena Allah Subhanahu wa taala dan merangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di padang mahsyar kelak dia yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika dibangkitkan berbagai macam model manusia, ya, dibangkitkan berbagai macam model manusia. Orang-orang beriman secara umum dibangkitkan dengan wajah berseri-seri, ya. Ada ketakutan, tapi di sana ada mereka tetap saja ada rasa aman, ya. Allah berikan kepada mereka dan dinampakkan amalan-amalan mereka. Sebagaimana disebut dalam hadis, ada di antara mereka yang bangkit dalam kondisi keluar darahnya, yaitu orang-orang yang mati syahid, ya, dibangkitkan dalam kondisi masih berdarah lukanya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-launu launud dam wa rihu rihul misk, bahwasanya warna-warna darah tetapi aromanya adalah aroma minyak kasturi, ya. Kemudian di antaranya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, tentang orang-orang yang suka azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna al-muadzinin atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang azan maka mereka akan paling tinggi leher mereka pada hari kiamat kelak, dilihat oleh orang-orang di padang mahsyar. Ya, Allah muliakan mereka. Kenapa? Karena mereka selama ini meninggikan kalimat-kalimat Allah, maka pada hari tersebut mereka diperlihatkan oleh Allah, orang semua mengenal mereka. Kemudian juga misalnya, ya, seperti orang-orang yang berpuasa, maka keluar dari mulut mereka aroma yang harum, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguhnya aroma mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Sebenarnya mengatakan ini terjadi tatkala hari kiamat. Intinya orang-orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari di mana kami menggiring orang-orang yang bertakwa wafda. Wafda itu apa, ya, bahasa Indonesia seperti tamu, delegasi. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Adapun orang kafir maka kami giring mereka seperti menggiring hewan-hewan, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir maka mereka dibangkitkan dalam kondisi mengenaskan, wajah mereka hitam penuh dengan debu. Kemudian kata Allah dalam ayat yang lain, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, kami kumpulkan orang-orang mujrimin dalam kondisi wajah mereka biru, ya, ada yang mengatakan tubuh mereka seluruhnya biru, ada yang mengatakan mata mereka biru saking takutnya,
Saking haus yang mereka rasakan. Dihinakan wajah mereka. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana ada wajah yang putih yaitu orang beriman, wa taswaddu wujuh, ada wajah yang hitam yang orang kafir. Ya, nampak mereka dipermalukan pada hari kiamat kala. Bahkan mereka berjalan di atas wajah mereka, ya. Inilah orang-orang orang kafir. Pelaku maksiat juga akan dinampakkan oleh Allah pada hari kiamat tersebut, ya. Sebagaimana orang yang suka minta-minta pada hari kiamat kala akan datang pada hari kiamat, walaisa ala wajhi muz'atul lahmin, tidak ada daging pun di wajahnya. Kenapa? Selama di dunia minta-minta, tidak punya malu, ya air malu yang ada di wajahnya dia buang demi untuk meraih sebagian harta, tidak punya malu, minta-minta sama orang, akhirnya Allah hilangkan daging wajahnya ketika dia dibangkitkan, ya. Seperti seorang lelaki yang memiliki istri dua, kemudian dia tidak adil pada hari kiamat kelak, maka dia akan dibangkit dalam kondisi wasyikuhu ma'il, badannya miring. Kenapa dia tidak adil kepada dua istrinya? Itu dinampakkan. Bayangkan seorang suami yang tidak adil kepada dua istrinya saja, badannya dimiringkan. Orang lihat pada hari kiamat, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan kezaliman yang lain yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini, ya. Ya, betapa banyak kezaliman, makan harta orang, ya, membunuh orang, dan yang semuanya akan dinampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak tersebut. Inilah hari yang sangat dahsyat. Ketika manusia dibangkitkan pertama kali, mereka bingung, ya. Mereka bingung, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kuburan seperti jaradun muntashir, seperti belalang yang berhamburan. Karena bingung mereka kemana, karena tiba-tiba mereka di mana, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya. Seperti jaradun muntashir, seperti belalang yang bertaburan. Kemudian mereka diarahkan. Kata Allah, yauma yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada suara yang menyuruh kepada mereka, ya. Mereka mengikuti suara tersebut, ya. Mereka yauma idz yattabi'una ad-da'iya, maka mereka mengikuti suara, diarahkan, la iwajalah, mereka tidak ke kanan, tidak ke kiri. Mereka menuju digiring ke padang mahsyar oleh suara tersebut, ya. Ya. Wa khashi'atil aswat, maka pada hari itu tidak ada suara yang kedengaran, semuanya ketakutan. Fala tasma'u illa hamsa, tidak kau dengar kecuali hanya bisik-bisik di antara mereka. Enggak ada yang berani ngomong. Hamsa dia mengatakan hanya sekedar kau dengar suara kaki mereka yang berjalan. Hamsa itu adalah suara onta ketika berjalan di pasir. Hampir-hampir tidak kedengaran langkah kakinya. Kenapa dia langkah kaki di padang pasir? Jadi hening, tenang, semua orang takut ketika hari tersebut, ya. Tidak ada yang berani ngomong. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Muhti'ina ila da'. Mereka tunduk kepada suara tersebut. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, inilah hari yang berat bagi kita. Ini kondisi awal ketika orang dikumpulkan, ya, untuk mengalami banyak proses yang terjadi pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Telah kita sebutkan pada pertemuan lalu, padang mahsyar atau proses hari akhir, kita berbicara tentang sebelum padang mahsyar, kemudian apa yang terjadi padang mahsyar, kemudian surga dan neraka. Jadi kita akan bahas kejadian-kejadian di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Ini 50.000 tahun. Proses ini 50.000 tahun dan banyak kejadian-kejadian di padang mahsyar yang sebenarnya Allah mengatakan jika dirangkai waktu yang terjadi di padang mahsyar ini adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Makanya ketika orang kafir dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 10. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Ketika mereka dibangkitkan orang kafir, mereka sering bisik-bisik di antara mereka. Kita ini hidup di dunia berapa lama? Cuma 10 hari. Kenapa? Karena mereka tahu perjalanan hari kiamat yang begitu panjang. Ini 50.000 tahun cuma di padang mahsyar, belum nanti surga dan neraka yang abadi. Sehingga mereka rasakan 60 tahun, 70 tahun di atas muka bumi, ya. Taruhlah 100 tahun di atas muka bumi, itu terasa hanya 10 hari.
Kata Allah, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka bicarakan, bisik-bisikan. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Tatkala mereka mengatakan, ada yang kita kayaknya tinggal cuma 10 hari di bumi. Ada yang mengatakan, enggak, kita cuma 1 hari di muka bumi. Kenapa? Karena dahsyatnya hari tersebut dan tidak ada bandingannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Seakan-akan di dunia cuma sehari. Ya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin. Ketika ditanya kepada mereka orang kafir, berapa lama kalian tinggal di atas muka bumi? Kata mereka, kami hanya tinggal 1 hari atau sebagian hari. Bayangkan. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tatkala mereka menyaksikan hari kiamat, mereka menyangka tinggal di bumi cuma hanya waktu duha, waktu sore. Jadi kita harus sadar bahwasanya tahapan kehidupan kita di padang mahsyar sangat panjang yang berujung pada kehidupan yang abadi surga atau neraka ya. Berikut ini beberapa kejadian-kejadian di padang mahsyar ya. Yang mungkin bisa kita urutkan. Tadi sudah kita jelaskan kondisi ketika dibangkitkan. Tadi sudah disebutkan dalam kondisi telanjang, kemudian dipakai baju oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bingung, kemudian mengikuti suara menuju ke arah padang mahsyar. Dan pendapat yang benar bahwasanya yang dibangkitkan bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan juga dibangkitkan ya. Ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan buas dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, tidak ada binatang melata, tidak ada juga hewan burung yang mengepakkan kedua sayapnya kecuali mereka juga umat-umat seperti kalian. Ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka dikembalikan di padang mahsyar kepada Rabb mereka. Jadi dibangkitkan cuma manusia, dibangkitkan hewan-hewan juga dibangkitkan, hari yang sangat mengerikan pada hari tersebut. Kemudian di antaranya kejadian matahari diturunkan ya. Diturunkan dengan jarak 1 mil. 1 mil kurang lebih 1,8 kilometer. Dan itu sudah sekarang aja yang jaraknya kata ahli fisika jaraknya 150 juta kilometer saja, sudah panasnya luar biasa. Bagaimana lagi jarak dengan 1,8 kilometer. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakunun nas fil araq ala qadri a'malihim. Maka ketika itu orang-orang dalam keringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Sesuai dengan kadar amalan mereka. Fa minhum man yakuna araquhu ila ka'bai. Di antara mereka ada yang air keringatnya bercucuran cuma sampai di kedua mata kakinya. Wa minhum ila rukbatai. Di antara mereka ada yang keringatnya lebih banyak sampai bercucuran sampai di lututnya. Wa minhum ila haqawai. Di antara mereka ada yang lebih bercucuran lagi keringatnya. Semakin sedikit amalannya, semakin banyak keringatnya, semakin kepanasan, semakin kepayahan sampai di pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Di antara mereka ada yang sampai di mulutnya. Sampai di mulutnya tentu ini lebih parah lagi ya. Kondisi sangat parah ketika itu ya, manusia dalam kondisi kehausan. Kemudian mereka berdiri ya. Mereka dalam kondisi berdiri. Manusia berdiri, tidak ada yang duduk ya. Menanti kedatangan Allah. Menanti kedatangan Allah. Jadi semuanya berdiri. Fa idzahum qiyamu yanzurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka berdiri, qiyamun berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi sangat memayahkan, mereka tidak kuat, maka mereka datang kepada para nabi untuk meminta syafaat yang disebut dengan asy-syafaat al-uzma. Syafaat al-uzma ya. Ini yang orang-orang pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam ya.
Kemudian mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, sungguhnya engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatah." Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Amata rahma nahnu fi, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tashfa' lana inda rabbik, tidakkah kau ya memberi syafaat bagi kami di sisi Allah agar Allah datang segera mulai persidangan. Orang-orang semua dalam kondisi sulit, dalam kondisi menderita ya. Maka ada mengatakan ketika itu ya, aku pernah melanggar ya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Rabbku sedang murka pada hari ini. Rabbku tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan pernah murka setelahnya seperti hari ini. Sungguhnya dia telah melarangku untuk menggigit suatu pohon dan aku melanggarnya. Nafsi, nafsi. Kata para ulama, Adam berkata, saya juga butuh syafaat, bukan cuma kalian. Adam alaihissalam ketika itu mengingat kesalahannya. Yang kesalahannya, dia sudah bertobat darinya. Bahkan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaih, kata Allah, Allah terima tobatnya. Tetapi meskipun dosa tersebut sudah diterima tobatnya oleh Allah, membuat Adam tidak pede untuk memberi syafaat. Bahkan dia mengatakan, aku sendiri butuh syafaat. Hari yang sangat dahsyat, Allah sedang murka. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa. Ya, dia pernah mendoakan keburukan bagi kaumnya untuk ditimpa dengan banjir bandang ya. Kemudian dia bilang pergi kepada nabi yang, pergilah ke mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga minta uzur, kata Nabi Ibrahim, saya pernah berdusta 3 kali, yang dusta tersebut semuanya karena Allah. Tapi dia tidak pede untuk memberi syafaat. Kemudian mengatakan idhabu ila ghairi, pergilah kepada Nabi Musa. Mereka kepada Nabi Musa juga dipuji, engkau kalimullah, engkau istafakallah, Allah pilih engkau berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara atau malaikat Jibril. Wahai Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha, aku pernah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, 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 aku juga butuh syafaat. Pergi ke nabi yang lain. Idhabu ila Isa, pergilah ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa juga. Pergilah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya orang pergi kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW kemudian sujud di hari tersebut, sujud, kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Nabi belum bisa saat ini. Kata Nabi, "Fayuftah alayya bimahamid la uhsinaha al-yaum atau al-an." Aku dibukakan oleh Allah pujian-pujian bagaimana cara memuji Allah. Mungkin diberitahukan sifat-sifat Allah yang lain yang terindah. Ya, yang aku sekarang tidak bisa memuji Allah dengan pujian tersebut. Nanti pada saatnya Allah ajarin aku. Nabi sujud lama di bawah arsy, maka Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah kau akan dikabulkan. Wasfa' tusyaffa', maka berilah syafaat, kau akan diberi syafaat. Itu yang disebut dengan asy-syafaatul uzma. Syafaat ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Ya, karena manusia menunggu dengan penantian yang sangat memayahkan pada hari tersebut. Ya, ibarat kita kalau kita mau masuk dalam ruang sidang, hakimnya enggak datang-datang, sementara kita disuruh tunggu di luar, kepanasan terik matahari, gelisah, enggak tahu apa yang terjadi bagi diri kita, ingin segera di sidang ya. Terik panas yang luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang untuk menyidang manusia ya. Di hari yang sangat panas tersebut ada sebagian hamba-hamba Allah yang bahagia, yang dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antaranya seperti Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat yang dinaungi kecuali naungan Allah. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, 2 orang yang bersahabat karena Allah, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, kemudian lelaki yang hatinya rindu untuk sering ke masjid. Yang kelima, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah, dia tolak rayuannya. Yang keenam, lelaki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disembunyikan oleh tangan kanannya, benar-benar dia sembunyikan amal solehnya. Yang ketujuh, seorang yang dia bersendirian, kemudian dia ingat Allah, maka dia pun menangis. Ini 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tersebut, sehingga mereka tidak begitu merasa kepanasan pada hari tersebut. Seperti juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yaqdiyallahu bainan nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah mulai persidangan. Maka sungguh bahagia orang yang banyak sedekah.
Semakin banyak sedekah maka semakin banyak naungan yang menaunginya sehingga dia merasa rindang, merasa teduh pada hari yang sangat panas tersebut. Hari di mana kita masing-masing butuh dengan teduhan pada hari tersebut. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan tentang Iqra'u az-Zahrawain, kata Nawawi, bacalah dua surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Ya, atau faraqan, ya. Kata Nabi SAW, bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sehingga sungguhnya dua surat itu akan datang seperti mendung atau seperti awan yang akan menaungi. Ini di antara ibadah-ibadah yang jika orang lakukan tadi, dia akan ternaungi pada hari yang sangat mengerikan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Setelah syafaat, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Jadi kedatangan Allah diiringi dengan datangnya malaikat yang bersaf-saf, ya. Allah datang buat apa? Untuk memulai persidangan. Untuk memulai persidangan. Ini semua kita imani, ya. Adapun bertanya bagaimana Allah datang, oh itu Allah alam, kita enggak usah bicarakan. Yang penting Allah datang dan Allah akan mulai persidangan. Tidak bisa kita kiaskan alam akhirat dengan, ya, alam nyata. Kita aja tidak bisa kiaskan dunia maya dengan dunia nyata, apalagi kita mau kiaskan alam akhirat dengan alam nyata. Yang penting Allah datang, Allah akan mulai persidangan. Allah akan mulai persidangan. Taib. Di depan kita ada namanya hisab, ada namanya sidang, ya. Allah alam mana yang lebih dahulu dilakukan? Ada namanya hisab, ada namanya sidang, ya. Ya. Hisab, kalau bahasa kita boleh kita artikan dengan audit, ya. Di audit. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan, ya, atau menjelaskan dan mengkelompokkan antara pahala dan dosa, sehingga mana pahala, mana dosa diketahui pada hari tersebut dengan adanya hisab. Mana pahala, mana dosa. Itu tujuan daripada hisab. Adapun sidang, ya, sidang maka ini adalah penyelesaian permasalahan antara orang-orang yang bersengketa. Antara orang-orang yang bersengketa. Hisab ada dua, ya, hisab ada dua. Allah mengatakan hisab ada dua. Ada namanya hisaban yasiran. Ada hisaban asiran. Ini hisab yang ringan, hisab yang berat. Hisab yang ringan, hisab yang berat. Hisab yang berat disebut juga dengan al-ard, disebut juga dengan al-munaqasyah. Al-munaqasyah. Adapun hisab yang ringan disebut juga al-ard, pemaparan, ya. Ini dua model hisab, ya. Tentu ada orang-orang yang tidak dihisab, yaitu orang-orang beriman yang iman mereka sangat tinggi, ya. Iman mereka sangat tinggi, tawakal mereka sangat tinggi kepada Allah. Di antaranya kata Nabi, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan dalam sebagian riwayat ma'akul li alfin sab'una alfan. Dalam sebagian riwayat Nabi fastazattu rabbi, aku minta tambah kepada Rabbku. Fazadani, Allah beri tambahan kepadaku. Setiap 1.000 bawa 70.000. Setiap 1.000 bawa 70.000. Jadi 70.000 pertama ditambah lagi 70.000
kali 70 ya. Jadi sehingga jumlah semuanya 70.000 kali 71 ya. Tidak begitu. Ya banyak tapi manusia jumlahnya mungkin miliaran atau triliun, wallahu alam bisawab. Intinya ada orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, jumlah mereka 70.000 kali 71 ya. Baik. Orang-orang kafir maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apa mereka dihisab atau tidak? Yang dirojikan oleh para ulama mereka dihisab. Dihisab untuk apa? Untuk Allah menunjukkan keadilan dan agar diketahui bagaimana derajat mereka di neraka jahanam. Karena neraka darokat bertingkat-tingkat. Maka semakin banyak kemaksiatan yang mereka lakukan tentu semakin terpuruk mereka di dalam neraka tersebut. Allah Maha Adil. Orang-orang kafir pun tidak dihisab dengan hisab yang diadab dengan adab yang sama. Tidak, Allah Maha Adil. Nah, hisab yasir ini yang Allah hanya mendekatkan seorang mukmin antara Allah dengan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala thumma yadha alaihi kanafahu, kemudian Allah menutupnya sehingga tidak ada yang lihat antara dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membuka catatan amalnya, Allah mengatakan, "Alaisa qad amilta kadza yauma kadza wa kadza?" Bukankah kau pernah melakukan demikian? Kau pernah melakukan dosa ini? Kata dia, "Benar ya Rabb, benar ya Rabb." Benar ya Rabb, diakui semua. Ya, sampai ketika dia merasa akan binasa maka Allah mengatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia aku menutupi aib-aibmu ini, orang tidak ada yang tahu di dunia. Sekarang aku ampuni. Itu disebut dengan al-ard. Jadi hisab yang ringan, Allah tidak membongkar semuanya. Allah hanya memberikan sampel-sampel maksiat yang pasti kita pernah lakukan. Kemudian Allah katakan di dunia aku tutupi maksiatmu dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Maka hisabnya dengan hisab yang ringan. Adapun hisab yang asir disebut al-munaqasyah. Kata Nabi SAW, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang dimunaqasyah, didetailkan oleh Allah pertanyaan-pertanyaannya, maka dia akan terazab. Inilah pelaku-pelaku maksiat ketika ditanya, ya Allah dengan detail begini maksiat satu persatu Allah bongkar, tidak ada yang terluput. Makanya ketika mereka melihat catatan amal, ya mereka heran, mereka mengatakan, "Mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini buku catatan amal apa ini? Jadi sebelum mereka dihisab dikasih catatan amal, ya. Kata Allah, "Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yauma hasiba." Terbuka buku tersebut kemudian disuruh baca. Sampai mereka mengatakan buku catatan apa seperti ini? Tidak ada yang tersisa. Yang besar yang kecil semuanya diperlihatkan. Filenya ada. Ya sekarang kalau kita gampangannya kalau kita mau rekam jejak seandainya kalau Google atau Apple atau kemudian membuka file, dia bisa aja buka file kita. Apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita tengok, apa yang pernah kita tulis, tapi dia enggak buka. Kalau Google saja di dunia, ya, Google atau Apple atau yang lainnya yang ada di internet mampu membongkar file kita dengan jumlah manusia miliaran, dia bisa bongkar kalau dia mau. Bagaimana dengan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala? Allah akan bongkar file tersebut, mudah bagi Allah Subhanahu, semua tercatat. Sekarang aja kita bisa dicatat. Dan kalau orang ada misalnya Intel pengen tahu tentang kita, dia bisa masuk internet, bisa lihat apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita tulis, rekam jejak kita ketahuan semuanya, apa yang pernah kita nonton, bisa ketahuan. Apalagi nanti pada hari kiamat. Ya. Maka ketika orang-orang pelaku maksiat dimunaqasyah, maka kata Nabi, "Manukishal hisab udzib." Barang siapa yang disidang dimunaqasyah, ya, itu ditanya-tanya secara detail, dia akan tersiksa. Tersiksa kata Imam Nawawi dari dua sisi. Tersiksa ketika dia ditanya-tanya, tersiksa, dibongkar, kau kenapa begini, wah, mengerikan. Yang kedua, dia tersiksa karena ujungnya dia akan masuk neraka jahanam. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allah hasibna hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Ya, semoga kita semua dihisab dengan ringan, bahkan semoga kita bisa dimasukkan surga tanpa hisab sama sekali. Taib. Setelah dihisab, ya, maka diklasifikasikan nih amal soleh, ini amal buruk. Tujuannya apa? Untuk ditimbang. Sederhananya ini, jadi hisab ini adalah muqaddimah untuk ditimbang. Setelah itu sidang. Nah, sidang ini ketika terjadi sidang, yang pertama kali kalau hisab, yang pertama dihisab adalah salat, ya. Awwalu ma yasabul abdu min amaliha salat. Yang pertama dihisab adalah
Salat. Udah hisab banyak, hartanya dihisab, amalnya dihisab, kesehatannya dihisab, umurnya dihisab, banyak, urusannya panjang, ya. Tapi wa huwa sari'ul hisab, Allah hisabnya cepat. Entah bagaimana caranya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang mau dihisab kita banyak sekali. Saya sering sampaikan, semakin orang punya banyak akun, semakin banyak hisabnya. Punya Twitter, hisabnya panjang. Punya akun YouTube, punya ini, punya semuanya hisabnya panjang. Adapun sidang yang pertama kali diurusin oleh Allah di antara orang-orang adalah masalah darah. Awalu, ya, man yuqda bainan nas fid dima, ya. Yang pertama kali diurusin masalah darah. Perkara yang pertama disidangkan adalah masalah darah. Ya, karena ini kezaliman yang luar biasa, apalagi sampai membunuh. Apalagi sampai disebutkan seorang yang terbunuh di akhirat kelak dia berjalan sambil memegang kepalanya, dia gandeng orang yang bunuh dia kepalanya dia pegang, jadi dia pegang kepalanya. Kepalanya ngomong, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Rabbku, si fulan telah membunuhku. Allah bertanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Ada yang menjawab karena begini, ada yang menjawab saya bunuh dia karena berjihad di jalan Allah. Itu lain cerita. Tapi intinya terjadi, ya. Terjadi sidang, ya. Maka ikhwan, ini hari mengerikan tatkala terjadi sidang antara manusia satu dengan yang lainnya. Sampai dalam hadis kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun penghuni surga yang masuk surga kecuali penghuni neraka sudah mengambil haknya semuanya. Tidak ada ente bangga-bangga punya amal soleh, ente zalimi orang banyak banget. Ente sebelum masuk surga mau ditahan dulu disidang dulu. Sidang dulu kalau apa yang terjadi, maka pahala-pahala kita ditransfer. Ditransfer, ini mengerikan, ya. Makanya di antara orang yang merugi sebagaimana hadis yang masyhur kata Nabi SAW, ya, al-muflisu min ummati. Ketika Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Para sahabat, al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata'. Orang muflis bangkrut itu kalau tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya dolar, tidak punya rupiah, tidak punya aset. Kata Nabi, bukan itu yang paling berbahaya. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Bangkrut dia mungkin dihisab pahalanya banyak nih. Tapi gimana dia bisa dikatakan bangkrut? Man ya'ti yaumal qiyamah, ya, waqad syatama hadza. Ternyata hari kiamat di dunia dulu dia pernah memaki si fulan. Hati-hati, ya. Tukang maki-maki zaman politik, maki-maki, hati-hati. Ya, tukang kritik-kritik yang enggak benar, kemudian tukang tulis-tulis komentar, hati-hati. Anda kalau yakin apa yang Anda lakukan apa. Tapi ingat, di sana ada sidang. Kalau kita salah ngomong, salah perbuatan, salah nuduh, hati-hati, ya. Bisa jadi kita menjadi orang yang merugi waliyadzubillah pada hari kiamat. Wa yati wa qad syatama hadza, dia telah memaki si fulan. Wa qad daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Ya. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh si fulan tuduhan mungkin berzina dan yang lainnya dia tuduh. Wa akhadha mal hadza, dia pernah mengambil harta si fulan. Wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah si fulan. Ya. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka kebaikan yang sudah dihisab tadi di-offer kepada orang yang dia zalimi. Wa hadza min hasanati, di-offer. Pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya di-offer. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya sudah habis, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum dia bayar hutang-hutangnya, maka dosa-dosa mereka yang diambil di-offer kepada dia. Ya. Ya akhi, saya tanya sama antum sekarang, siapa yang orang kita zalimi, mungkin dia lupa. Saya pernah ngomongin siapa, saya pernah gibahin siapa, saya pernah ngejek siapa, saya pernah menghina siapa. Lupa kita. Sejak kita dewasa, sejak kita balik. Sekarang saya umur sudah 40. Dari balik sampai sekarang, ya, sudah 25 tahun. Apa yang saya lakukan banyak yang saya lupa. Alhamdulillah kalau Allah membuat kita ingat, saya pernah zalim si fulan, saya minta maaf. Orang saking banyak zalimnya, saking banyak gibahnya, saking banyak mencaci orang, dia lupa dengan apa yang dia lakukan. Dia anggap biasa-biasa saja. Enggak biasa, hari kiamat tidak biasa. Ini ada masalahnya sidang. Ente bilang orang misalnya ente dasar goblok, ente dasar gini, ente dasar pendek, ente dasar hina-hinaan lah, fisiknya apanya kayak. Nanti hari kiamat ada urusannya. Tenang aja. Ente digibahin tenang aja. Ente jangan gibahin orang. Ya. Saya bilang tadi kalau kita ditanya tentang zaliman yang kita lakukan, dia lupa. Siapa yang orang sudah pernah kita gibai? Lupa, saya aja lupa saya. Siapa aja yang pernah saya gibai? Tapi nanti hari kiamat, makanya kita minta ampun sekarang kalau tidak repot. Ya. Taib.
Jadi di sidang masalah darah, kemudian masalah-masalah yang harta dan yang lainnya, kita nipu orang, yang lain kita ngambil harta orang. Setelah itu, setelah sidang selesai semua, baru masuk pada berikutnya adalah mizan, ya. Timbangan. Timbangan ini tentunya panjang lebar, tapi singkatnya aja, timbangan memiliki dua sifat. Yang pertama adalah adil, yang kedua detail. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami meletakkan wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Pada hari kiamat kami meletakkan timbangan-timbangan, al-mawazin, timbangan yang adil, ini adil kata Allah. Pada hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada yang dizalimi kata Allah. Kata Allah, fala takhafu zulman wala hadma. Jangan khawatir kamu dizalimi dan jangan kamu khawatir hadma, yaitu kebaikanmu dikurangi, enggak ada, tenang. Allah adil. Allah adil. Tidak ada kezaliman ditambah-tambah, nanggung dosa orang lain, enggak ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak seorang akan memikul dosa orang lain, enggak. Kalau dia tidak punya andil, dia tidak akan mikul. Meskipun satu kampungnya semua bermaksiat, dia tidak akan tanggung dosa kampungnya. Meskipun di rumahnya ternyata dia sudah nasihati keluarganya, tetap saja ngeyel bermaksiat, dia tidak akan tanggung. Allah adil. Ya. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Ya. Tidak ada pahalanya dikurangi. Fala takhafu zulman wala hadma. Tidak ada pahala yang dikurangi. Kemudian yang kedua detail, wa in kanat mithla habbatin min khardalin ataina biha. Kalau khardalin ya meskipun sebesar biji sawi, detail. Ataina biha, kami akan datangkan pada hari kiamat untuk disidang. Makanya kata Luqman kepada putranya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, kau melakukan apapun kebajikan atau keburukan, sekecil apapun kebajikan tersebut, sekecil apapun keburukan tersebut. Fatakun fi sakhrah, apakah tersembunyi dalam batu? Kebajikan apapun, sekecil apapun, keburukan apapun, sekecil apapun disembunyikan dalam batu. Au fi samawat, atau dilemparkan luar angkasa, au fil ardi, atau terbenam dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Allah akan timbang pada hari kiamat kelak, ya. Allah akan timbang pada hari kiamat kelak. Dari timbangan inilah akan nampak bagaimana hasilnya. Maka hasil timbangan ada 3 kemungkinan. Pertama, lebih berat kebajikan. Yang kedua, lebih berat dosa. Yang ketiga sama berat. Lebih berat kebajikan, maka ini masuk surga. Sama berat, ini disebut ashabul a'raf. A'raf itu semacam tempat yang tinggi yang berada di antara surga dan neraka. Kata Allah, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Di antara surga dan neraka ada tempatnya agak tinggi, ditempati oleh beberapa orang. Siapa mereka? Ashabul a'raf, yang timbangan antara kebajikan dan keburukan sama. Ya. Di total ternyata sama. Mereka tidak langsung mau surga, mereka juga tidak masuk neraka, dihentikan oleh suatu tempat. Mereka lihat penghuni surga, mereka berharap bisa seperti penghuni surga. Mereka melihat penghuni neraka dan mereka lihat bagaimana disiksa. Dan mereka tidak ingin seperti penghuni neraka. Akhirnya Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini ujungnya juga masuk surga. Ditahan sebentar, ditahan lalu dimasukkan surga. Kalau lebih berat dosanya bagaimana? Maka ini ada
dua kemungkinan, ya. Jika dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dapat syafaat, bisa masuk surga. Jika tidak, maka masuk neraka. Kalau orang dosanya lebih banyak, dilihat juga bisa jadi Allah ampuni. Ya, dengan rahmat Allah bisa jadi dapat syafaat entah dari Nabi Muhammad SAW atau dari saudara-saudara yang soleh, teman-temannya, atau dari anaknya yang meninggal sebelum balik misalnya. Intinya, kalau ternyata tidak ada sebab buat dia selamat, maka dia harusnya masuk neraka. Setelah mizan, kita lanjutkan. Maka setelah itu, ya, ada namanya zulmah, kegelapan. Kata Nabi ketika ditanya, "Aina nas yauma tubaddal ardu ghairal ard?" Wahai Rasul, di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lain? Itu di padang mahsyar. Kata Nabi, "Hum fi dzulmah dunal jisr." Mereka berada dalam kegelapan sebelum sirat. Mereka berada dalam kegelapan sebelum sirat, ya. Di depan sini ada sirat. Jembatan, ya. Taib. Orang-orang kafir, adapun orang-orang kafir, manusia terbagi dua, ya. Orang-orang kafir yang KTP-nya bukan Islam langsung masuk neraka. Tidak lewat sirat, langsung direct ke neraka. Adapun orang-orang KTP Islam, dalam hal ini mukmin dan munafik, maka mereka lewat sirat. Lewat sirat. Ya. Maka kemudian orang-orang beriman dan orang-orang munafik dikasih cahaya dalam kegelapan. Mereka lewat sirat. Sementara sirat, sebagaimana pernah kita jelaskan, ya, alamat ini jahannam. Ada jembatan. Sirat adalah jembatan alamat ini jahannam. Di bawahnya ada neraka jahannam, sini neraka. Di ujungnya surga. Ya. Maka harus melewati sirat menuju surga. Ini gampang sederhananya demikian. Maka orang-orang dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, munafik, ya, dan orang mukmin. Tinggal mereka ini aja yang dikasih cahaya. Yang KTP-nya Islam, mukmin dan munafik. Ketika orang-orang munafik sudah senang dikasih cahaya, tiba-tiba Allah redupkan cahaya mereka. Allah redupkan cahaya mereka. Orang-orang beriman cahayanya masih ada. Orang munafik cahayanya hilang. Maka mereka pun kaget, cahaya mereka hilang. Kata mereka kepada orang beriman, "Unzuruna naktabis min nurikum." Wahai orang beriman, tunggu kami ingin dibagi cahaya. Qila irji'u wara'akum, maka dikatakan kepada mereka, ada suara yang mengatakan, "Irji'u wara'akum." Pulanglah kalian ke arah belakang. Faltamisu nura, carilah cahaya di belakang. Akhirnya mereka orang munafik pada mundur cari cahaya. Ketika mereka terpisah dari orang beriman, mereka mau cari cahaya di belakang, fadriba bainahum bisuril lahu bab. Tiba-tiba ada semacam pagar atau dinding yang menghalangi antara orang munafik dengan orang beriman. Maka orang beriman lebih dahulu melewati sirat, ya. Melewati sirat, maka ada 3 model yang melewati sirat. Ada yang langsung masuk surga, ada yang tercabik-cabik terlebih dahulu baru kemudian masuk surga, dan ada yang tercabik kemudian masuk neraka, yaitu orang-orang beriman yang harus diazab dulu baru nanti masuk surga belakangan, ya. Baru kemudian setelah itu yang lolos lewat sirat, maka mereka dihentikan suatu jembatan lain namanya Qantarah. Situ orang-orang yang masuk surga dikumpulin dulu sebelum masuk surga. Buat apa? Untuk menghilangkan kedengkian di antara mereka yang mungkin terjadi ketika mereka disidang. Ketika mereka disidang mungkin mereka dongkol-dongkolan, ya. Sebelum masuk surga dibersihkan dulu hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut segala kedongkolan, kejengkelan hati mereka sehingga mereka masuk dalam surga dalam hati yang sangat bersih. Adapun yang masuk neraka, maka mereka tersiksa dalam neraka jahanam. Orang kafir abadi, orang beriman sampai pada waktunya. Demikian saja yang mungkin saya sampaikan secara singkat tentang kejadian di padang mahsyar. Yang total kejadian tersebut dari sejak dibangkitkan sampai di Qantarah, kata para ulama adalah 50.000 tahun. Terasa lama bagi orang-orang yang kafir, namun kata para ulama
Datang dalam hadis namun sanadnya saya rasa dipermasalahkan, tapi mereka istiqnas berusaha menyatakan berdasarkan hadis tersebut orang-orang beriman merasa lebih cepat ya, dibuat merasa lebih cepat pada hari tersebut berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka merasa sangat lama sekali. Wallahu alam bisawab. Ya, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.